Ini adalah ciri-ciri tanaman yang siap disilangkan, yaitu dari tetua yang telah banyak menghasilkan buah dan juga tetua yang sehat. Selain itu, tanaman yang siap disilangkan atau kriteria yang siap disilangkan yaitu merupakan tanaman yang satu famili. Seperti contoh pada video ini, yaitu saya akan menyilang jambu madu yang berwarna hijau dengan jambu madu yang berwarna merah. Contoh bunga siap disilangkan yaitu seperti pada lingkaran hijau yaitu bakal bunga betina, sedangkan lingkaran kuning bakal bunga jantan. Ini adalah contoh proses kastrasi atau prakastrasi atau pembuangan bunga jantan atau persiapan bunga betina. Kegiatan ini dilakukan dengan hati-hati sehingga tangkai putik tidak rusak. Bunga yang telah dikastrasi harus dipastikan agar tidak ada kepala sari yang tertinggal, lalu dibungkus dengan kertas minyak. Kastrasi ini dilakukan 1 hari sebelum persilangan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan persilangan. Persilangan dilakukan sehari setelah kastrasi, pada pagi hari setelah matahari terbit. Pembungkus bunga tetua betina telah dikastrasi dibuka dengan hati-hati agar tangkai putik tidak patah. Lalu ambillah tetua jantan dan tempelkan serbuk sari kepada kepala putik atau bunga betina. Setelah penyerbukan selesai, maka langkah selanjutnya yaitu bungkuslah bunga yang telah disilang tersebut dengan kertas minyak, lalu diberi label atau tanda persilangan. Contoh labelnya itu penulisan label A, XB. A menunjukkan bunga betina atau tetua betina, sedangkan B menunjukkan tetua jantan. Ini adalah perawatan setelah persilangan dan ciri-ciri bunga yang berhasil disilangkan. Biasanya setelah 1 minggu persilangan, kepala putik terlihat membesar. Lalu bungkus dibuka, kemudian lakukan pemeliharaan seperti penyemprotan pestisida jika terdapat serangga, hama, serta pengamatan secara berkala sampai buah dapat dipanen. Adapun alat dan bahan digunakan yaitu talenan, pisau, buah tomat, sendok, air dan wadah, gelas, tapis. Langkah selanjutnya adalah belahlah buah tomat tersebut. Langkah selanjutnya adalah pisahkan kulit dengan biji. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan biji tersebut ke dalam air. Tujuannya adalah untuk membuang lendir yang terdapat pada biji. Lalu ditapis hingga lendir pada biji hilang. Setelah penapisan ini, biji tersebut dimasukkan kembali ke dalam air, maka akan terlihat ada biji yang timbul dan ada yang tenggelam. Biji yang ditimbul kita buang, sedangkan tenggelam kita ambil. Setelah tahap ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengeringkan biji, lalu disimpan atau langsung ditanam. Langkah pertama yaitu melarutkan garam dengan air secukupnya. Jika langkah ini berhasil, maka telur akan mengapung pada larutan garam tersebut. Jika telur telah mengapung, berarti siap digunakan untuk seleksi benih yang bernas.
Langkah selanjutnya itu masukkan padi ini ke dalam larutan garam secukupnya. Ketika ada benih yang timbul, maka benih tersebut tidak layak digunakan. Yang tenggelamlah kita ambil. Jika sudah banyak yang tenggelam, secepatnya kita ambil. Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas benih dan menjaga agar air garam tidak terlalu banyak masuk ke dalam benih. Maka benih yang kita ambil adalah benih yang tenggelam yang timbul, kita buang. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan benih yang tenggelam tersebut ke dalam air biasa atau air bersih yang tidak ada larutan garam. Setelah dipindahkan, lalu benih tersebut didiamkan selama 24 jam agar kadar garam dalam benih menghilang. Bahan tanam untuk batang atas adalah merupakan tetua yang sudah berproduksi banyak dan sehat. Langkah selanjutnya adalah membuang daun untuk batang atas. Tujuan pembuangan daun ini adalah untuk mencegah penguapan. Langkah selanjutnya adalah menyayat bagian pangkal batang bawah berbentuk seperti mata kapak. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyambungan atau sambung pucuk. Langkah pertama yaitu memotong bagian yang ingin disambung, bagian atas yang ingin disambung. Lalu buatlah belahan pada batang bawah dengan menyayatnya dengan pisau. Langkah selanjutnya adalah meletakkan batang atas pada batang bawah, tepatnya menyambung. Lalu tahap selanjutnya adalah mengikat bagian disambung. Setelah diikat seperti gambar di atas, lalu bagian tersebut disampul dengan plastik. Langkah pertama adalah ambillah dahan dari tetua yang telah berproduksi dan tetua yang sehat. Lalu sayatlah mata tunas dari dahan tersebut. Lalu buatlah sayatan pada batang bawah. Sayatan tersebut nantinya akan ditempel mata tunas yang diambil dari dahan yang telah berproduksi. Ini adalah proses penempelan mata tunas pada batang bawah. Langkah selanjutnya adalah mengikat batang bawah dengan mata tunas.